Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kama yuhibbu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah dengan limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kita kembali dipersilakan oleh Allah dalam sebuah majelis di mana mudah-mudahan majelis ini kelak di hadapan Allah menjadi saksi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya sampai akhir kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan hidayah itu akhirnya menutup kehidupan kita dengan akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah pepatah yang masyhur di kalangan bangsa Arab, di mana pepatah ini berbunyi kama tahdinu dudan. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Jadi pepatah ini asal usulnya itu berasal dari perkataan seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat yang asli penduduk Madinah. Ketika masih muda, dia masuk Islam. Jadi Abu Darda ini mengungkapkan sebuah ungkapan, atau istilah kerennya adalah quotes, ya. Mengungkapkan sebuah ungkapan, akhirnya ungkapan itu menjadi viral dan dijadikan sebagai pepatah di kalangan bangsa Arab. Nah, kalimat itu ada kelanjutannya. Kama tahdinu dudan wal jaza'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana ketika Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan, dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatannya, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas keburukan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita amati dari ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda ini, mengandung hukum sebab akibat, mengandung hukum kausalitas. Kalau misalnya kita jahat kepada orang lain, maka orang lain pun akan jahat kepada kita. Kalau ada aksi, maka ada reaksi. Kalau ada pernyataan, maka akan menimbulkan komentar. Begitu juga ketika ada perbuatan, pasti ada balasannya. Maka dalam Islam perlu diketahui bahwa ketika seseorang itu berbuat kebaikan, bisa saja Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Bisa juga 100 kali lipat, bahkan di surat Al-Baqarah itu disebutkan sampai 700 kali lipat. Tetapi adilnya Allah adalah ketika seorang hamba melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik, dibayar sesuai dengan setimpal perbuatannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu pernyataan Abu Darda ini, kama tahdinu dudan, ada sebuah kitab yang berjudul Anisul Mukminin, di mana kitab Anisul Mukminin ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Sofwa Sa'adalah Mukhtar. Di dalam kitab itu menulis, Syekh Sofwan adalah Mukhtar ini menulis banyak kisah-kisah kehidupan, di mana kisah itu terjadi mulai dari zamannya Nabi dan para sahabat sampai zaman tabi'in, sampai beliau menyaksikan sendiri dalam kehidupan beliau. Nah, dalam kisah itu semuanya temanya satu, yaitu perbuatan-perbuatan yang akan terbalaskan.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dari salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab tersebut, Anisul Mukminin, ada satu kisah yang ingin saya angkat pada kesempatan di pagi hari ini. Pada suatu ketika, diceritakan di kitab itu ada seorang pedagang yang dia itu tinggal di Kufah, menuju Baghdad untuk melakukan ekspansi bisnis, untuk melakukan jual beli. Tetapi ketika tiba di Baghdad, si pedagang ini rupanya hartanya kecurian, sehingga dia tidak mempunyai bekal sedikit pun. Dia kehabisan bekal di perjalanan. Sehingga akhirnya apa? Memaksa si saudagar yang awalnya kaya raya ini punya banyak dagangan, akhirnya bangkrut, dia menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Untuk mempertahankan hidupnya, maka memaksa dia harus meminta-minta. Pada suatu ketika dia sudah tidak bisa menahan laparnya karena seharian dia tidak makan, malam hari dia datang ke sebuah rumah. Lalu sang saudagar yang jadi pengemis itu mengetuk pintu. Kemudian ternyata di dalam pintu itu ada sepasang suami istri yang sedang makan malam. Mendengar pintu itu diketuk dari luar, tok tok tok. Sang suami mengatakan, istriku coba lihat eh, siapa dia. Ternyata istrinya lalu berjalan, begitu didapati ada seorang pengemis yang minta sesuap nasi, maka sang istri pun masuk ke dalam, dia mengambil makanan dan minuman lalu diberikan kepada pengemis itu. Ma'asyiral muslimin, tidak lama kemudian ketika sang pengemis itu akan menikmati sesuap nasi yang diberikan oleh istri dari pemilik rumah itu, tiba-tiba sang suami pemilik rumah itu datang di depan pintu lalu mengambil piring dan gelasnya tadi. Lalu saat dia dengan mengatakan dengan kasar menghardik pengemis itu, dasar pemalas, dasar pengemis, kalau mau makan ya kerja sana dulu. Ma'asyiral muslimin, padahal saudagar ini aslinya bukan pengemis. Dia mengemis karena terpaksa. Dagangannya hilang, dicuri orang, sehingga dia kehabisan bekal. Dia minta sesuap nasi hanya untuk menegakkan punggungnya, sehingga dia nanti bisa berusaha memulai usahanya kembali. Dan memang mengemis ini boleh dilakukan apabila ada tiga kondisi. Yang pertama adalah orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, ya, orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, dia kehabisan bekal, sehingga untuk menegakkan punggungnya, untuk mempertahankan hidupnya, dia boleh mengemis sekedarnya saja. Yang kedua, yaitu apabila ada orang yang mempunyai hutang yang terlalu besar, sampai melilit kehidupannya, sampai dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia boleh mengemis. Yang ketiga adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau dia kelaparan di suatu perjalanan misalnya, dia kerampokan atau apa, terus kemudian dia tidak punya bekal, dia tidak makan untuk mempertahankan hidupnya, maka dia boleh mengemis. Kembali pada cerita di atas, ketika sang saudagar yang menjadi pengemis ini datang ke sebuah rumah, lalu sang suami pemilik rumah itu menolaknya, mengusirnya dengan kata-kata kasar, menghardiknya, lalu betapa sakit hatinya sang saudagar ini. Dia tahu mengemis itu tidak boleh, tapi terpaksa. Akhirnya apa? Lalu kemudian sang saudagarnya jadi pengemis ini pun di tengah kegelapan malam dia mengangkat tangannya, lalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muntakim, fantakim lana minal zalimin. Wahai Allah yang maha membalaskan dendam hambanya, yang wahai Allah yang maha membalaskan sakit hati siapapun yang dizalimi, maka balaskanlah sakit hatiku ini kepada orang ini ya Allah. Fala tumithu hatta yasura ma'ashhur. Maka jangan matikan dia ya Allah sebelum dia mendapatkan kondisi seperti yang aku alami ini. Akhirnya saudagarnya jadi pengemis itu pun dia beralih berjalan di tengah kegelapan malam. Ma'asyiral muslimin, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sehingga akhirnya tahun pun berganti. Orang yang tadinya, sang suami pemilik rumah tadi, yang awalnya kaya raya, dia menjadi bangkrut, usahanya ludes,
punya banyak hutang di mana-mana, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang kiri. Sehingga akhirnya apa? Rumah tangganya juga berantakan, akhirnya memaksa dia harus bercerai dengan istrinya. Yang awalnya istrinya itu tinggal di Baghdad, sehingga dia harus kembali ke rumah orang tuanya di kota lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah itu berganti bulan. Lalu di sebuah kota yang bernama Kufah, ya, kota Kufah tadi, tempat asal muasal sang saudagar yang jadi pengemis tadi, ada seorang sepasang suami istri yang baru menikah. Ketika mereka sepasang suami istri ini sedang menikmati makan malam, tiba-tiba ada pintu yang diketuk dari luar, tok tok tok. Lalu kemudian sang suami dengan lembut mengatakan, wahai istriku, lanjutkanlah makanmu. Aku akan melihat siapakah yang ada di depan pintu. Lalu kemudian ketika sang suami tadi melihat ada seorang laki-laki yang membutuhkan makanan, maka dia segera kembali. Lalu meminta kepada istrinya, wahai istriku, tolong siapkan makanan, tolong siapkan minuman, dan juga tolong siapkan beberapa helai pakaian. Dan jangan lupa ini juga kau berikan beberapa dinar untuknya. Lalu kemudian sang istri pun menyiapkan segala kebutuhan yang telah diminta oleh suaminya. Lalu kemudian sang istri pun datang ke depan pintu, menyerahkan itu semuanya kepada pengemis tadi. Ketika sang istri sudah kembali menyerahkan barang yang diminta suaminya untuk pengemis itu, sang istri pun menutup pintu. Dia langsung menuju ke ruang tengah di hadapan suaminya. Dia kembali dengan kondisi menangis dengan terseduh-seduh. Lalu sang suami mengatakan, wahai istriku, kenapa? Apakah engkau tidak rela aku memberikan semua barang itu untuknya? Lalu istrinya menjawab, bukan itu masalahnya, tetapi yang menjadi masalah adalah pengemis tadi. Pengemis tadi adalah mantan suamiku dulu sewaktu tinggal di kota Baghdad. Lalu kemudian sang suaminya itu mengatakan, wahai istriku, perlu engkau ketahui, sesungguhnya engkau dulu ketika di kota Baghdad, ada seorang pengemis yang datang ke rumahmu, mengetuk pintu, hanya untuk meminta sesuap nasi. Dan laki-laki itu, yang kau anggap pengemis itu, dihardik, diusirnya. Dan kamu perlu tahu, laki-laki pengemis itu adalah aku. Dan aku pun memohon kepada Allah, agar sang pemilik rumah, sang suami itu, mempunyai nasib yang sama denganku. Inilah ma'asyiral muslimin, kama tahdinu dudan wal jazaul min jisil amal. Sebagaimana ketika Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula lah Anda akan diperlakukan, dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatannya. Wala yaklimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas keburukan orang lain. Ma'asyiral muslimin, kisah yang lain juga dikisahkan oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ali Al-Qarni, salah seorang ulama di Arab Saudi. Beliau ini ketika dalam sebuah ceramahnya menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik. Pada suatu ketika ada seorang bapak yang sudah tua, yang sudah renta, berusia sekitar lebih dari 75 tahun, digendong dibawa anaknya, dibawa ke tengah padang pasir, di tengah pedalaman padang pasir yang tidak ada penduduk di situ. Lalu kemudian sang bapak pun bertanya, wahai putraku, ada apa engkau membawaku ke sini di tempat yang sepi dan panas terik seperti ini? Lalu putranya pun mengatakan, wahai bapakku, sungguh engkau telah membuat aku jengkel dan bosan. Maka aku ingin ke sini, membawamu ke sini adalah untuk menyembelihmu. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ahad kadal jazaul ihsan. Bukankah inikah balasan dari setiap kebaikan yang dulu pernah aku berikan kepadamu? Apakah ini balasannya? Bapaknya marah. Tetapi anaknya mengatakan, sungguh engkau telah membuat aku bosan dan jengkel aku merawatmu, maka aku akan menyembelihmu. Lalu kemudian bapaknya pun mengatakan, ya bunayya, fadbahni indal tilka sokhra. Wahai anakku, jika engkau ingin menyembelih aku, sembelih aku di padang pasir yang sebelah sana. Lalu kemudian anaknya mengatakan, ya abata, madzaka anna
Ya abata, mandoroka, an abaka hunna au hunnaka. Wahai bapakku, apa untungnya engkau kusembelih di sini dan di sana? Lalu sang bapak pun mengatakan, ya bunayya, in kanal jaza'u min jinsil amal, fatbahni indal tilka sakhra, walaqad dabahtu abihunnaka, wala kamisluha ya bunayya. Kalau memang ini adalah balasan perbuatan dari yang dulu pernah aku perbuat, maka sembelihlah aku di padang pasir sebelah sana. Kenapa? Karena di sanalah aku dulu pernah memperlakukan bapakku, aku dulu pernah menyembelih bapakku, dan sekarang engkau melakukannya untukku. Kama tadinu dan wal jazaul min jinsil amal. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka begitu juga Anda akan diperlakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh saudara tadi, ya muntakim, wahai Allah yang membalaskan dendam hambanya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa, di mana doa itu juga diajarkan kepada mereka yang terzalimi. Ya Jabira kulli kasir, wahai Allah yang memperbaiki hambanya yang remuk redam, wahai Allah yang menolong hambanya yang terzalimi. Apa perbedaan ya muntakim dan al ya jabarul kulli kasir? Al jabar dan al muntakim. Kalau para ulama mengatakan ada perbedaan. Kalau al-muntakim, ya muntakim, wahai Allah yang membalaskan dendam hambanya, itu berkaitan dengan konteks untuk hambanya terlolimi. Tetapi ya Jabir, wahai Allah yang mengembalikan keadaan hambanya, Allah tidak saja membalas kezaliman orang itu, tetapi Allah juga menghiburnya. Bagaimana cara Allah menghibur orang yang terzalimi? Yaitu dengan menunjukkan balasan Allah di hadapan orang yang terzalimi. Jadi misalnya ada seorang yang dianiaya, seorang pembantu yang dianiaya oleh majikannya. Lalu kemudian sang pembantu tadi merasa terzalimi, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Lalu Allah membalas perbuatan si majikan. Ditampakkan di hadapan pembantu itu bagaimana Allah membalas majikan tersebut. Sehingga akhirnya apa? Orang yang terzalimi ketika melihat orang yang menzalimi dirinya dibalas oleh Allah, dia terhibur hatinya. Itulah salah satu bentuk cara Allah menghibur hamba-hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kezaliman adalah hutang yang pasti akan dibayar, dan Allah mengharamkan kezaliman. Sebagaimana ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku ini, kata Allah, mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, wahai manusia, dan janganlah kalian saling menzalimi. Perbuatan zalim itu hutang, pasti perbuatan zalim itu akan dibayarkan sebelum seseorang itu meninggal di dunia ini. Makanya Rasulullah bersabda, babani maftuhani mu'ajalani uquba tuhumma fid dunia wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia ini sebelum seseorang meninggalkan kehidupan ini menuju akhirat. Dua dosa itu adalah yaitu berdurhaka kepada orang tua dan berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam Islam ini tidak mengenal karma. Kalau di dalam kepercayaan orang agama lain ada namanya karma dan dharma. Di dalam Islam ini tidak ada istilah karma. Ketika ada seseorang atau mungkin diri kita berbuat zalim kepada orang lain, lalu kita ini menyadari, kita menyesal, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon maaf kepada orang yang kita zalimi, lalu kita kembalikan hak-haknya yang telah kita ambil, lalu dengan tulus serta kita menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, maka secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini pernah menzalimi orang lain, lalu kemudian kita dengan bangga, seperti seakan-akan tertawa terbahak-bahak, melihat kondisi orang lain yang terzalimi, kita bahagia, kita senang. Maka ingatlah, kezaliman itu pasti akan datang kepada kita balasannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, marilah kita menjaga, jangan sampai kita ini
sengaja atau tidak sengaja menzalimi orang lain, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan tangan dan kaki kita, atau mungkin komentar-komentar kita di dalam media sosial. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita bertobat, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman itu, pasti Allah akan ampuni karena Allah Maha Pengampun dari setiap kesalahan. Dan sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Sehingga sebaik-baik hamba adalah ketika dia menyadari penuh dengan khilaf, maka sebaik-baik hamba adalah senantiasa memperbaiki dirinya dan senantiasa meminta ampunan kepada Allah dan tidak lupa juga memohon agar Allah membimbingnya dalam kondisi manapun dan dimanapun. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang semenyampang sesingkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.